Sebagai ayat pembuka, mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika naik ke surga, Yesus menjanjikan akan datangnya penghibur dan penolong yang kita kenal dengan Roh Kudus. Namun pertanyaannya adalah, apakah sebelum Yesus menjanjikan penghibur dan penolong, Roh Kudus itu sudah ada? Karena kekristenan dikenal dengan doktrin Trinitas atau kepercayaan bahwa Allah dikenal dalam Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak, yaitu Yesus. Lalu apakah sebelum Yesus ada Roh Allah hanya berupa Allah Bapa dan Allah Roh Kudus? Sebetulnya bukan karena Yesus belum lahir maka Allah Anak belum ada. Namun sesungguhnya kita perlu memahami bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah yang dijanjikan oleh Allah pada perjanjian lama. Oleh karenanya kita akhirnya mengenal perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama adalah berupa janji Allah akan keselamatan, sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan janji tentang keselamatan itu. Sehingga tidaklah bisa dikatakan bahwa pada zaman perjanjian lama belum ada Roh Anak, karena dari awal dan sampai sekarang juga Allah hanya satu. Namun dulu hanya dikenal Roh Allah yang melayang-layang. Namun di perjanjian baru yang merupakan penggenapan itu, Roh Allah juga hadir pada manusia yang bernama Yesus dengan tujuan menyelamatkan manusia. Roh yang ada pada Yesus adalah juga roh yang sama dengan roh yang dikatakan melayang-layang di Kejadian pasal 1. Jadi itu adalah roh yang sama, yaitu Roh Allah. Maka adalah salah apabila kita berkata bahwa di perjanjian lama belum ada Allah Anak, yang ada hanyalah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Namun sesungguhnya yang patut kita ketahui dengan jelas adalah sebetulnya bagaimana cara kita membedakan Roh Allah ataukah roh setan yang sedang berbicara dengan kita. Masalah ini sebetulnya merupakan hal yang penting namun jarang kita bahas secara mendetil, karena sesungguhnya manusia juga suka dan senang mendengar suara iblis. Karena jujur iblis selalu bersuara tentang segala hal mengenai kenikmatan duniawi yang juga disukai oleh manusia. Pesta dengan perzinahan, kemabukan adalah hal yang disukai manusia yang merupakan karya iblis. Namun iblis juga ternyata pandai menyamar sebagai malaikat, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah menyarankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maksudnya adalah bahwa iblis akan mampu berbicara seolah-olah dia adalah malaikat, dan Roh Allah dari Allah yang selalu berkata tentang kebenaran, padahal maksud sesungguhnya adalah ingin membinasakan manusia. Manusia yang tidak bisa mengenal mana suara roh yang dari Allah dan mana yang dari setan akan terjerumus dengan tipu daya iblis ini. Lalu bagaimana cara manusia untuk bisa membedakannya? Cara menguji semuanya itu adalah begini. Misalnya Anda memasuki suatu situasi konflik di antara dua orang. Apabila Anda sungguh hidup di dalam roh, Anda akan mengetahui apa yang terjadi yang tidak beres dalam situasi tersebut, tanpa kehilangan belas kasih terhadap orang-orang yang terlibat dan tanpa menjadi kritis. Namun apabila Anda menjadi kritis, hal itu berarti Anda tidak sedang hidup dalam roh, dan pertimbangan Anda untuk mengambil keputusan akan keliru. Atau ambillah waktu untuk merenung, untuk lebih memahami apakah kita hidup dalam roh Allah atau di dalam roh iblis, yaitu lain di luar roh Allah. Saat kita merenung, jika tidak ada ketakutan dalam diri akan kebutuhan sehari-hari tentang
kebutuhan akan makan minum, tentang biaya-biaya dan tagihan yang harus kita bayar, maka sesungguhnya kita sudah dipimpin oleh roh yang benar, yaitu roh Allah. Karena Allah sudah berjanji akan mencukupi semua kebutuhan kita seperti burung-burung di udara yang tidak pernah menanam dan menuai, namun diberi makan oleh Allah. Namun jika kita terus-menerus merasa ketakutan akan hal itu, padahal uang kita ada dan cukup bahkan berlebih, jika hanya untuk makan saja, maka perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Bisa jadi cara hidupmu belum sesuai dengan kebenaran Allah. Namun kita juga harus lebih seksama di dalam mendengar suara Tuhan. Dan itulah perlunya merenung agar kita bisa memahami apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Mengapa? Karena bukan tidak mungkin Allah akan membuat kita ketakutan akan kebutuhan sehari-hari kita, agar supaya kita mengandalkan Tuhan dan percaya Dia akan mencukupi. Jadi ketakutan bukan melulu tentang roh lain di luar roh Allah yang sedang ada di dalam diri kita. Namun bagaimana kita bisa lebih jeli mendengar dan memahami apa maksud Allah sebenarnya pada kita. Maka ambillah waktu merenungmu dan mulailah mendengar suara Tuhan. Maka engkau akan belajar bagaimana suara Tuhan yang benar dan mana yang bukan dari Tuhan.